Lovers, selamat pagi. Semoga harimu selalu penuh dengan semangat dan cuan ya. Kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan. Tentunya ini merupakan podcast resmi dari tim Galeri Investasi Universitas Multidata Palembang. Nah, di sini tempat kita bakal bicara santai tentunya, tapi tetap mendapatkan ilmu yang lebih penting dan tentunya berbobot. Kali ini kembali dengan saya, Messi Widiasari, yang akan menemani kalian di episode hari ini, dan tentunya kita akan membahas nih untuk teman-teman yang baru memasuki dunia investasi. Seperti ada pertanyaan awalnya mending emas atau di saham ya investasinya. Nah, ini bakal sering banyak ditanyain untuk pemula. Tapi di sini kita nggak bakal sendiri nih, kita bakal ditemanin sama Bapak Idam, salah satu dosen Universitas Multidata Palembang dan salah satu ekonom dalam Universitas Multidata Palembang. Nah, di episode ini kita bakal kulik-kulik lebih dalam tentang bagaimana sih pemilihan saham atau pemilihan investasi mana nih yang tepat. Nah, untuk sebelumnya kita masuk ke tema kali ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Selamat pagi Pak Idam. Selamat pagi Messi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, tetap semangat gitu ya. Alhamdulillah kita hari ini sepertinya terang sekali. Jadi mudah-mudahan investasinya juga cerah gitu ya, biar dapat cuan. Iya. Aduh, kayaknya CDIA lagi Iya. ARD ini. Oke, kita masuk ke tema nih Pak. Menurut Bapak nih kan, untuk teman-teman yang baru join nih ke investasi nih, mereka kan pasti bakal bertanya-tanya nih, mending ke emas yang nilainya bakal stabil atau investasi saham yang naruh duit dikit, tahu-tahu udah banyak nih. Wah, kalau kayak gitu saya mending pilih saham, naruh uang sedikit tapi tiba-tiba banyak gitu ya. Tapi ternyata dalam investasi itu tidak segampang itu kalau kata lagu gitu ya. Tak semudah itu. Jadi teman-teman, cuan lovers, ketika berinvestasi teman-teman harus pahami selalu ada karakteristik yang harus dilihat gitu ya. Satu, yang jelas kita tahu dulu resiko yang akan timbul, Mes. Jadi kalau antara saham kemudian dengan emas yang mana, ya lihat dulu resiko dua-duanya ini seperti apa. Kalau saham, maka tadi di bahasanya Messi tadi adalah kita dengan uang yang cukup ya nggak terlalu banyak, tiba-tiba bisa naiknya berkali-kali lipat gitu ya. Bukan tiba-tiba sih, dia tetap ada aturan gitu ya. Ada batas atas, batas bawah. Ketika dia lewat batas atas ya di pack dulu, di stop dulu dia pergerakannya. Nah, tapi juga jangan lupa kalau dia cepat naik, bisa juga dia akan cepat turun gitu kan. Nah, itu jadi karakteristik itu yang teman-teman harus pahami ketika kita ngomongin sebuah saham. Yang kedua, kalau kita compare dengan emas. Nah, emas sekarang sebenarnya udah luar biasa minat masyarakat, terutama kaum emak-emak biasanya kaum emak-emak yang pergeserannya itu kalau saya lihat yang tadinya emas disimpan dalam bentuk perhiasan, ya kan? Perhiasan beli gelang, anting, macam-macam kalung dan yang lain. Sekarang gesernya itu ke logam mulia. Iya, Antam diantaranya UBS, kemudian ada juga Pegadaian dan yang lain gitu ya. Nah, kalau emas ini bagus apa enggak? Sama lagi karakteristiknya. Emas dia tidak akan bisa cepat naik luar biasa, walaupun tahun ini sepertinya kita dapat blessing lah, naiknya itu luar biasa. Saya kurang lebih setahun yang lalu itu beli 1 gram itu kurang lebih 1,3 setengah lah. Kemarin sempat menyentuh hampir 2 juta, 1,9 something lah. Jadi belum 1 tahun naiknya itu udah hampir 2 kali lipat, hampir 100%. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin memang kondisinya lagi mendorong emasnya naik. Tapi bisa jadi nanti dia akan turun. Ya, sebentar lagi akan turun misalkan. Nah, banyak faktor lah. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih baik tergantung satu, kita long term atau short term. Jadi periodnya mau investasi jangka panjang kah atau jangka pendek, itu satu. Yang kedua, tujuan investasinya apa? Mau sebagai
tabungan yang nanti akan kita gunakan dalam suatu ketika gitu ya, atau kita cuman untuk bagian bagaimana kita mengakumulasi aset. Mengakumulasi aset itu artinya uang saya ini biar produktif, ya kan, saham diantaranya gitu ya. Atau bisa jadi ini sebagai kita lakukan untuk melihat atau belajar kira-kira pola investasi, kira-kira antara dua ini mana yang lebih cocok dengan kita. Jadi seperti itu yang harus kita analisa ketika kita ngomong mana nih yang lebih cocok. Messi mungkin bilang lebih cocok saham, saya mungkin lebih cocok mungkin beli emas gitu kan. Suatu ketika nanti teman kita bilang kayaknya emas dia lebih cocok. Nah itu tergantung. Yang penting kita tahu bahwa di setiap investasi akan selalu ada resiko. Nah tugas kita lewat cuap-cuap cuan sebenarnya selalu mengedukasi teman-teman cuan lover untuk bisa terus mendapatkan pengetahuan, informasi gitu ya. Alternatif-alternatif untuk melakukan yang namanya investasi sehingga kita jadi smart investor gitu ya, bukan FOMO, bukan ikut-ikutan gitu. Mentang-mentang nanti temannya saya mau beli atau investasi emas ngikut gitu kan, tiba-tiba harganya turun nyalain teman, padahal kan ya itu kan prefer masing-masing gitu kan, seperti itu Mas. Ya, apalagi kayak yang kemarin nih Pak, waktu saham CDIA keluar nih, yang Ada lain apa pada tuh? FOMO, beli Iya. harganya 190, dia naik sampai sekarang di 1.600 nih. Waduh. Kemarin naik di 1.900. Ini turun lagi dia. Jadi pada panic selling nih, Pak. Nah, itu yang teman-teman harus sadari bahwa ketika kita masuk ke stock market, pasar modal, maka volatilitas. Nah, ini yang membedakan antara saham dengan emas. Volatilitas itu adalah turun dan naiknya itu cepat banget. Dalam waktu sehari, naiknya itu bisa tinggi, kemudian turunnya juga bisa anjloknya banget gitu. Itu di saham itu kita sudah sadar. Tapi kalau di emas tidak setajam atau tidak sevolatil ketika kita ngomongin di saham gitu ya. Nah, inilah yang membuat kadang orang-orang membuat keputusan sebagian investasinya itu tidak semuanya ditaruh di saham. Jadi kalau suka kita diskusi itu don't put your egg in one basket. Jadi kalau investasi jangan taruh semuanya di emas, jangan taruh semuanya di saham, harus ada diversifikasi. Nah, fungsinya apa? Jadi ketika ada satu instrumen atau satu bagian investasi kita itu mengalami penurunan, ada yang lain yang mungkin bisa kita harapkan tetap mengalami kenaikan. Sehingga kerugian yang lebih besar itu bisa kita hindari gitu, Mes. Oke nih, jadi udah terjawab nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau naruh investasi di emas, oke, cuman yaitu kalian harus pinter-pinter menganalisis nih, apalagi Betul. ditambah lagi FOMO-FOMOnya saham. Nah, kan ada yang bilang nih Pak, emas kan aman nih, tapi returnnya dikit. Apanya? Returnnya, Ya. dikit. Nah, itu tuh benar nggak sih Pak? Atau malah sebaliknya? Kalau kita lihat return memang relatif rendah ya kalau emas, tapi 1 tahun ini naiknya tinggi banget. Iya. Saya bilang tadi di awal saya investasi masukin lah, ada saya buka satu instrumen cicil emas, harganya itu 1.350.000 kurang lebih. Kemarin itu udah 1,9. Kan dalam waktu kurang setahun itu udah naiknya hampir 100% ya. Nah, kalau dibilang returnnya kecil dibandingin saham, ya. Tadi terkait dengan volatilitas sebenarnya. Jadi naik sama turunnya. Tapi ya emas itu lebih aman. Jadi kalaupun dia turun nggak terlalu banyak, tapi kompensasinya naiknya juga nggak bisa banyak gitu ya. Kalau seandainya naiknya ugal-ugalan, kalau bahasa kita ugal-ugalan ya susah juga, karena kan emas ini kan ya bagian dari komoditi ya, komoditi trade lah, perdagangan komoditi gitu, sehingga banyak aspek. Sementara kalau seandainya di saham itu biasanya ya kalau kita kenal analisa teknikal gitu kan, fundamental itu kan lebih relate dengan barangnya. Jarang kita ngomongin aspek-aspek di luar itu, misalkan tiba-tiba terjadi yang namanya
global crisis. Nah, emas itu biasanya salah satu yang punya pengaruh. Tapi kalau di saham mungkin ada juga pasti pengaruhnya, tapi tidak sebesar ketika kita ngomongin emas. Nah, jadi kalau dibilang lebih sedikit, emas memberikan return, ya benar. Tapi dengan dia memberikan return yang terbatas itu, maka kita sebenarnya lindung nilai itu dilindungi dari resiko penurunan yang lebih tajam. Nah, kalau saham tadi naiknya banyak, tapi juga dia bisa turunnya banyak anjlok gitu. banget. Iya, betul. Nah, itu untuk teman-teman yang masih bingung nih, banyak yang bilang returnnya dikit itu segala macam sudah terjawab. Nah, untuk pemula nih Pak, Bapak lebih saranin ambil investasi emas tapi kecil-kecilan atau mending di saham yang mungkin kata Bapak tadi kan naiknya tajam nih Pak, tapi turunnya juga bisa tajam. Nah, itu Bapak lebih saranin kemana untuk pemula? Kalau saya sarankan ambil investasi emas besar-besaran dan saham besar-besaran. Gitu. Iya, jadi kalau untuk pemula, teman-teman coba pelajari dulu. Kira-kira investasinya buat apa? Kalau seandainya untuk tabungan, yang dimana risiko dia akan mengalami penurunannya itu rendah, maka kita buka yang namanya emas, investasi emas. Banyak instrumen sebenarnya bisa kita lakukan. Satu tadi saya bilang ada tabungan, ada cicil. Bukan cuma di satu lembaga, ada perbankan banyak kok sekarang. BSI itu punya tabungan emas, ya kan, selain Pegadaian dan yang lain. Kayaknya murah deh, bukan murah. Saldo pertamanya tuh nggak terlalu besar, Iya, sehingga bisa. kita bisa kalau punya uang jadiin tabungan emas. Bahkan sekarang di beberapa online market, jadi kayak Shopee dan yang lain itu ada. Kita bisa tabung emas. Nah, itu justru kan anak-anak muda sekarang kan gampang tuh. Saldonya daripada lama nganggur di Shopee Pay ya ngomongnya. Iya, Pak, Di Shopee Pay itu kita geser aja ke instrumen emas gitu. Sehingga nggak kerasa loh. Cuma ada satu hal teman-teman, kalau yang namanya investasi itu harus konsisten. Konsisten tuh gini, ya jangan nabung emasnya 100.000. Habis itu 7, 8, 9 bulan kan nabung-nabung lagi. Kalau bisa 100.000 sebulan, bulan depan 100.000 lagi, terus seperti itu sehingga nanti akumulasinya tuh nggak kerasa, ya bagi yang pemula nih. Tapi kalau yang udah legend kayak Messi harusnya jangan dimulai dari 100 ya, kita mulainya dari puluhan juta gitu ya. Nah, itu ya satu. Yang kedua, kalau seandainya kita mau ambil yang namanya saham, boleh juga. Kan nabung saham sekarang dimulai dengan 100.000 ya, kita udah bisa buka akun. Nah, dari situ kita bisa melakukan uji coba dulu. Gimana deg-degannya misalkan beli saham kemudian harganya turun gitu ya. Stresnya gitu ya, stres biasanya. Waduh, Itu ini kok stres banget itu. harganya kok turun gitu ya. Belinya perasaan nggak segini. Apa saya jual sekarang atau nanti gitu Itu kan. panic selling itu. Panic selling ya, kayak dibilang tadi kan naik terus tiba-tiba sekarang turun. Nah, saran saya adalah lebih baik beli sahamnya yang sudah terkenal. Terkenal tuh kalau bahasa kita sederhananya itu adalah blue chip. LQ45 gitu. Ya, saham-saham yang dimana udah relatif settle. Jangan saham kolesterol. Apa itu saham kolesterol? Saham yang bisa bikin penyakit. Apa yang bisa bikin penyakit? Ya gorengan salah satunya, saham gorengan maksudnya ya. Jadi kalau kita saham gorengan, dia bisa naiknya tinggi, tapi tiba-tiba turun juga bisa cepat sekali gitu. Nah, hal-hal kayak gitu bagi investor muda yang belum kuat bukan kuat imannya ya, kuat teguh hatinya gitu. Yang FOMO kadang justru takut tiba-tiba turun. Dijual, setelah dia jual naik gitu. Wah, itu kan pusing jadinya gitu kan. Itu penyakit kayaknya, Pak. Nah, artinya kita sebagai investor harus jeli dalam menganalisa kira-kira pergerakan saham ini kemana. Banyak kok sekarang analisa bisa pakai moving average gitu ya, pakai teknologi bahkan AI juga sekarang sudah bisa menyarankan kira-kira saham apa nih yang perlu kita beli gitu ya, perlu kita miliki. Nah, jadi pesan saya kalau bagi pemula ya nggak apa-apa dua-duanya dilakonin gitu ya. Yang penting uangnya disiplin disisihkan. Masa untuk beli
skincare, skincare, jajanan. skincare, main game gitu, Iya. nongkrong di kafe gitu, nongkrong di kafe satu kali minum 50.000. Lah kalau ditaruh di emas ya lumayan, walaupun nggak banyak. Dibelikan saham 50.000 tuh udah bisa dapat berapa lot gitu ya untuk saham yang murah maksudnya ya. Kalau dia harganya kan mulai dari 100.000, 100 rupiah misalkan. Kalau 100 kan baru 10.000 gitu Iya. kan. Nah, jadi yang jelas kita di Galeri Investasi MDP itu selalu memberikan edukasi buat teman-teman SMA nih udah bisa tuh sebenarnya melakukan investasi. Kemudian teman-teman yang lagi kuliah juga, ayo mulai investasinya dimulai, jangan cuma ngeliatin oh enak ya dapat uang gitu ya. Suatu ketika saya pernah ngobrol sama anak MDP, mahasiswa MDP, dia tidak pernah lagi udah beberapa bulan setelah dia investasi tidak pernah lagi minta uang jajan dari orang tua. Loh, saya bilang dari mana? Ya dapat dari hasil jual beli saham. Jadi dari trading. Jadi dari trading dia bisa mendapatkan uang. Nah, dari situ dia dapat ya tahulah kalau jajan anak-anak sekarang kan paling enggak kan satu bulan 3 sampai 4 juta. Iya, Artinya sebulan banyak ngopi. dia udah bisa dapat 3 sampai 4 juta tuh. Kan lumayan tuh. Gitu, Mas. Oke, jadi kalau teman-teman nih bingung tadi kan kayak, aduh bingung nih mau ngapain. Nah untuk teman-teman yang kuliahan kayak aku, kayak teman-teman yang baru fresh grad, kayak kakak-kakak tingkat kemarin, mungkin bisa nih langsung nyemplung kan. Kayak kata Pak Idam tadi, emas juga bisa di online store bisa, kayak Shopee atau enggak Pegadaian yang online-nya juga ada. Iya, Nah, kalau mau nyoba ke FOMO-FOMOan saham, boleh juga. Karena boleh. baru-baru ini ada nih saham yang cuman 190, tapi udah mahal sih kayaknya. Sekarang Ya, udah mahal iya. dia. Tapi Oke. untuk latihan nggak apa-apa. Jadi kita mulai dengan harga-harga saham yang murah. Artinya kalau harganya 100, kan minimal beli kan satu lot. Iya. 100 kali 100 ya 10.000. Nah, belilah misalkan 10.000 kalikan 10 deh. Beli 10 lot. Artinya uang kita 100.000. Nah, dari uang 100.000 ini, lihat pergerakannya. Bagaimana nih kira-kira naik ya. Jangan juga berharap bahwa 100.000 investasi bulan depan jadi 500.000 ya jangan. Yang namanya investasi itu kan butuh waktu gitu kan nggak mohon maaf kita bukan lagi gambling, kita bukan lagi judi teman-teman. Di mana ada apa kemungkinan dia itu sangat besar gitu ya kemungkinan naiknya. Tapi ketika investasi itu kan dia akan bertahap gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau dicoba gitu, nggak ada masalah. Benar, investasi itu bukan kayak judi karena kita harus belajar dulu nih Betul. Pak. Kita harus nengok kondisi marketnya gimana. Menganalisa ya. Ya, menganalisa. Kayak teman-teman yang FOMO kemarin entah beli apa Mary yang tiba-tiba dia ke 500 tiba-tiba jadi 400 lagi nih. Jadinya kan panik semua nih, mau jual tapi harga anjlok, mau di keep nanti makin turun nggak ada keuntungan. Jadi teman-teman harus pandai-pandai menganalisa ini, entah di investasi saham. Nah, kalau di emas mungkin bakal tetap stabil karena harganya tetap naik walaupun dikit tadi Ya. keuntungannya. Oke, selanjutnya nih Pak. Kalau menurut Bapak nih, berapa persen sih idealnya untuk investasi ke saham atau emas? Karena kan dalam investasi ini kan kita harus juga ngelihat portofolio pribadi nih Betul. Pak. Jadi menurut Bapak nih, apa baiknya tuh kita taruh berapa persen untuk dana? Tidak ada patokan yang jelas berapa jumlahnya, persentasenya. Tapi bayangan saya gini, tadi balik-balik apa tujuan kita investasi? Karena antara emas sama saham itu tingkat likuiditasnya itu berbeda. Iya. Kalau emas itu lebih liquid sih sebenarnya. Jadi kita bisa apa? Kita bisa gadaikan lah ya, gadaikan atau jual itu lebih cepat dapat uang. Kalau walaupun sekarang sebenarnya lebih cepat juga sekarang kalau di saham, kadang kita harus tunggu dulu harganya naik gitu ya. Kemudian kita jual, dari situ nanti baru uangnya masuk ke rekening itu kan butuh waktu tuh. Nah, tapi lebih liquidnya itu ya emas sebenarnya. Nah, kalau dibilang berapa persen ya sekarang preference masing-masing investor tuh beda-beda. Kalau saya sejauh ini sudah mulai menggeser sebenarnya dari yang tadinya lebih banyak saham karena gini,
Investasi di saham itu kita perlu waktu untuk melihat portofolio. Mm-mm. Karena kadang saya tuh lupa tuh. Saya punya salah satu saham perbankan. Saya belinya 3.900 something lah. Ternyata kemarin naik hampir mencapai 7.000. Saya udah mau jual tuh. Tapi karena saya sibuk, nggak lihat-lihat, kemudian sekarang turun lagi, dan hari ini saya lihat tadi sekitar 3.900. Artinya balik ke harga yang kurang lebih saya beli 4 tahun yang lalu. Ya, karena saya tidak aware terhadap pergerakan harga, nah itu bahayanya kalau saham. Kita jadi harus pantengin lah, paling nggak ada waktu tertentu, misalkan setiap waktu akhir pekan, misalkan kita lihat portofolio mana sih yang merah, mana yang udah hijau, mana yang kira-kira harus dijual gitu ya, yang kira-kira udah berapa tahun nih tidak menghasilkan, ya udah dijual aja gitu ya, daripada dia makin lama makin turun gitu ya. Nah, jadi kalau saya sekarang justru menggesernya dengan emas, apalagi sekarang posisinya dia sudah harganya udah relatif baik. Nah, boleh nggak kalau kita kombinasi? Boleh sebenarnya, atau belilah saham yang main bisnisnya itu adalah emas tambang. Ya kan bisa juga. Ini kan ada Antam, Iya, di ada antaranya Antam. itu kan produsen emas gitu kan. Nah, jadi ketika harga emasnya naik, seharusnya Antam bisa dapat profit yang lebih tinggi. Kalau dapat profit lebih tinggi, seharusnya harga sahamnya jadi lebih naik. Artinya kita bisa dapat dua nih. Harga emasnya naik, tapi kita punya harga atau kepemilikan saham di Antamnya juga makin lama makin banyak jumlahnya gitu ya, jumlah uangnya gitu ya. Nah, jadi bisa dikombinasi seperti itu. Jadi kalau ditanya, tapi kalau menurut saya untuk teman-teman cuan lovers yang baru mau coba, ya 50-50 deh. 50 di emas, kemudian 50%-nya lagi itu ada di saham. Sehingga teman-teman bisa merasakan feel-nya tuh seperti apa nih kalau investasi di emas yang nggak terlalu jantungan, tapi kalau di saham ya jantungannya kadang bisa berdebar lebih kencang gitu Iya, ya. kadang mau sakit itu, Pak. Mau Mulai sakit, ARB iya itu iya kan iya. merah-merah dia. Udah harga turun, ujian UTS-nya jelek lagi gitu Aduh, kan. itu kombinasi itu. Kombinasi, iya iya, Enak betul betul. banget itu kombinasinya. Benar-benar. Nah, jadi seperti yang kata Pak Idam tadi, teman-teman. Jadi mau kalian investasi di emas atau di saham itu tetap ada risikonya. Nah, kayak yang apa? Di saham tadi. Kalian bisa naruh di saham Antam nih. Di Karena antaranya kan ya. ya, karena itu kan emasnya kan lagi tinggi ya, Pak ya. Jadi kemungkinan sahamnya juga ikutan tinggi. Cuman tergantung pilihan kalian juga. Kalian mau di emas yang eh, stabil, nggak buat jantungan, atau saham yang bisa tiba-tiba hari itu senang, sorenya langsung jantungan lagi karena dia tiba-tiba merosot jauh. Nah, itu tergantung pilihan kalian. Nah, ini Pak, untuk resiko penyimpanannya nih Pak. Kalau emas tuh kan resikonya mungkin dikit ya, karena kan setiap tahun kan dia naik walaupun sedikit. Nah, kalau saham nih kan resiko penyimpanannya kan ya harus dipantau lah setiap jam atau enggak sehari sekali. Nah, menurut Bapak nih, untuk resikonya nih, resiko yang dimiliki nih untuk emas dan saham nih lebih bahaya mana? Nilai ya gitu ya. Kalau Iya. tadi dikatakan nilai, ya sebenarnya ya balik-balik semua ada resikonya ya. Bisa bisa naik, bisa juga turun, tapi juga bisa kalau kita lihat dia antara emas sama saham tadi punya karakteristik. Nah, kalau pergerakan tadi kita udah bahas sebenarnya, dia bisa naik cepat itu di saham, bisa turun cepat juga di saham, tapi tidak juga berlaku itu di emas. Emas tidak seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya kira-kira mana yang lebih gampang atau mana yang lebih aman untuk menyimpan gitu ya. Nah, sekarang gini teman-teman, tidak usah takut kita terkait dengan cara menyimpan. Kalau emas tentunya kadang ada yang dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik itu ya saya pegang logam mulianya bentuk batangan. Kalau ini tidak punya penyimpanan yang cukup aman di rumah, kita bisa pakai safe deposit box.
pinjam sewa di perbankan tuh biasanya ada safe deposit box. Atau sekarang emas juga bisa di dalam bentuk digital. Jadi kita nabung nanti ada saldo tuh berapa gram, berapa kilo gitu kan. Kita akan baru kita cairkan ketika kita butuh. Jadi selama kita tidak cairkan, emas itu tetap tersimpan di tabungannya kita. Artinya safe, harusnya safe kecuali nanti yang nyimpan emas itu melakukan pergeseran Iya. uang ke rekeningnya dia. Harusnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan saham. Saham juga kita kan tidak pegang dalam bentuk fisik. Bukan dalam bentuk lembaran atau apa gitu. Semuanya itu terdigitalisasi. Nah, blessing-nya dengan digitalisasi, investasi itu jauh lebih aman, jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Nah, itu yang membuat kita sebenarnya berinvestasi sekarang tuh gampang. Jadi yang penting apa? Nawaitu mulainya dulu nih. Teman-teman mulai bikin keputusan. Saya punya misalkan nih berapa 3 bulan ini kan tidak ada aktivitas kuliah. Dapat misalkan uang jajannya tetap jalan tuh, misalkan anggaplah bisa save misalkan 500.000 sebulan, berarti ada uang 1,5 juta. 1,5 juta tuh bagi dua tuh, 7,5, 750 ke saham, 750 ke emas. Nah, mulai dari situlah nanti disiplin. Saya bilang tadi harus disiplin, komit untuk terus menjaga portofolio. Portofolionya ditambah, dirawat. Kalau seandainya saham sering-sering lihat kira-kira mana nih yang potensi untuk naik gitu ya. Dan satu lagi sebenarnya kelilingilah dengan teman-teman atau orang-orang yang mengerti dan mau berbagi ilmu. Di antaranya kalau anak-anak MDP itu biasanya ngumpul di dalam WA group itu, dia akan cerita tuh, diskusi. Kira-kira bulan ini atau hari ini apa nih yang kira-kira yang menarik? Kalau sekarang kan ada juga yang saham IPO gitu ya, Iya, memburu saham IPO. Nah, boleh juga kalau itu memang bagian dari kesenangan atau preferensinya teman-teman. Boleh seperti itu. Gitu, Mas. Oke, jadi untuk teman-teman nih, kalau mau kepo-kepoin entah IPO baru itu gimana, kalian bisa ikut nih ke GI Investasi Galeri yang ada di Universitas Multidata Palembang. Dan pembimbingnya bukan main-main loh, Pak Idam sendiri ini pembimbingnya kan. Jadi kami tuh dituntun lebih banyak persoalan tentang investasi. Nah, Pak, terakhir nih, mungkin ini lebih ke pertanyaan pertama nih, Pak. Karena kan untuk pemula nih kan kita kan kayaknya omongan Pak Idam pertama tadi agak masih ragu nih. Jadi gimana nih Pak buat yakinin pemula nih mending investasi kedua-duanya atau kalau duitnya sedikit nih mending ke salah satunya aja? Ya. Saran saya satu, investasi harus dimulai, jangan cuma dipikirin. Iya. Jadi mikirin saya mau investasi tapi nggak jalan-jalan ya percuma gitu ya. Itu nomor satu harus dimulai. Yang kedua tadi konsepnya jangan ikut-ikut teman. Cuan lovers harus punya tujuan dulu. Maunya seperti apa nih investasi? Tujuan akhirnya seperti apa? Oh, saya mau nabung buat nanti selesai kuliah saya bisa ambil uangnya. Oh ya, emas bisa diantaranya gitu ya. Atau bisa juga lewat saham. Yang ketiga, perhatikan dengan yang namanya resiko. Semua investasi pasti ada resiko. Nah, teman-teman, apakah sudah menyadari investasi di emas itu apa resikonya? Kemudian di saham juga apa resikonya? Kemudian jangan juga kita ikut-ikutan. Ya, Messi bilang tadi saya beli saham A. Wah, ini kayaknya iya nih trade of kecenderungannya naik. Ternyata waktu kita masuk harganya turun. Nah, jangan seperti itu. Nanti nyalain temen nih. Iya, Gara-gara kamu saya beli. Kan harusnya kan semua investasi itu kan di ujung jari kita. Iya. Mau kita beli berapa, harga berapa, iya atau tidak itu di ujung jempol nih bilangnya gitu ya. Karena semuanya terdigitalisasi. Dan terakhir, yang namanya investasi itu butuh waktu. Jadi jangan berharap bahwa investasi hari ini, maka minggu depan sudah menjadi berkali-kali lipat. Tidak ada seperti itu, cuan lover. Yang ada juga kita nanti akan kecewa. Jadi investasi itu jangan dianggap sebagai cara cepat untuk kaya. Enggak. Tapi bagaimana kita mentreatment portofolio, aset,
uang kita menjadi lebih produktif. Maksudnya apa? Kalau Warren Buffett, dia tidur pun uangnya berkembang biak gitu. Uangnya tuh bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Nah, hal yang seperti itu harusnya cuan lover sadari. Gitu, Mes. Oke, jadi untuk teman-teman yang FOMO-FOMOan, apalagi mau beli saham tuh kayak, kamu mau beli saham apa nih? Aku ikut dong. Nah, itu Iya. kan sangat berbahaya ya, Pak ya, karena Iya. kan kita nggak tahu nih kondisi saham itu ke depannya gimana. Dan Betul. juga kalau teman-teman berharap kalau sehari 2 hari nih saham itu naik ke 5.000, kayaknya nggak mungkin nih, Pak. Iya. Karena kan dia ngelihat kondisi saham tersebut juga gimana keuangannya. Dan kalau mau ke emas juga kayaknya nggak bisa sih. Sebulan 2 bulan kalian berharap itu di 3 juta juga nggak mungkin, teman-teman. Jadi kalian harus pandai-pandai dan jangan lupa pakai uang dingin, jangan uang Iya, panas betul, nih. betul. Karena uang dingin juga, karena kan kalau uang dingin kita bakal lebih tenang nih. Uangnya ya udahlah, lupain aja uangnya. Kalau memang naik dia alhamdulillah, kalau turun tunggu lagi naik Iya, lagi betul. gitu. Nah, nggak kerasa nih cuan lovers, kita udah berakhir nih. Setelah obrolan panjang lebar, kita udah di bagian akhir. Nah, dan teman-teman jangan lupa kalau mau investasi dini, jangan kebanyakan mikirnya. Kita harus berani ambil resiko dan juga jangan lupa dianalisis, teman-teman. Nah, ingat nggak ada kata terlambat untuk kita investasi tentunya. Dan sekarang juga Universitas Multidata Palembang kita udah bekerja sama dengan UOB nih. Dan teman-teman cukup menyiapkan uang 100.000, kalian sudah bisa daftar dan untuk belajar-belajar saham juga oke. Dan tentunya kami bakal terus temanin teman-teman untuk belajar gimana sih untuk nanam saham, untuk belajar investasi itu gimana, dan segala resikonya. Oke, selain itu bagi yang mau konsultasi tentang saham atau investasi lainnya, kalian boleh DM atau ikutin Instagram @gi UMDP _. Nah, untuk teman-teman, terima kasih sudah menemani podcast hari ini, dan terima kasih juga untuk Pak Idam karena Sama-sama. bersedia untuk menjadi narasumber kita yang paling top markotop. Iya. Oke. Dan buat kalian jangan lupa subscribe YouTube MDP TV, dan jangan lupa komen-komen biar nggak ada ketinggalan tentang job-job cuan hari ini dan seterusnya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di episode Cuap-Cuap Cuan. Saya Messi Widyasari. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi.